Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anusari. Saya Cici Andriani. Kita dari Prodi Fiaud IAI Yasni Morabungo semester 5. Hari ini kita akan kembali menjelaskan materi yang telah dipelajari, yang mana mata kuliah kesehatan dan ilmu gizi anak usia dini yang diampu oleh Bunda Wiwinarti MPSI. Untuk penjelasan materi yang lebih lanjut, tunggu ya di slide berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke penjelasannya. Kesehatan dan ilmu gizi terdapat beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada pengertian gizi dan pengertian kesehatan. Terus ada hubungan gizi dengan kesehatan dan kecerdasan anak usia dini. Terus gizi seimbang dan penilaian status gizi pada anak. Dan gangguan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, serta perawatan pada bayi dan anak. Yang terakhir, pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disebut dengan P3K. Oke, sebelum kita membahas ke materi yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu kesehatan, apa itu gizi. Oke, saya jelaskan. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan atau fisik seseorang, tapi tidak hanya badan. Tapi yang dikatakan sehat itu bisa jadi kesejahteraan dari jiwa, sosialnya yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis di lingkungannya. Dan pengertian gizi adalah substansi organik berupa zat pada makanan maupun minuman yang dibutuhkan organisme untuk menjaga fungsi dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, dan kesehatan yang diperlukan oleh tubuh kita sebagai manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi zat gizi. Yang pertama yaitu zat gizi sumber energi atau tenaga seperti hidrat arang atau karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu zat gizi pembangunan tubuh atau protein. Yang ketiga yaitu zat gizi pengatur vitamin dan mineral. Jadi di setiap gizi ini mempunyai peran masing-masing seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi. Seperti untuk zat gizi sumber energi atau tenaga adalah karbohidrat, bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari kita yaitu nasi, sayuran, ada juga yang mengandung karbohidrat ya. Terus zat gizi yang membangun tubuh kan protein itu kan bisa didapatkan dari telur, zat nabati lainnya seperti itu. Jadi kan setiap gizi mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang gizi ibu hamil. Pada masa kehamilan perlu adanya tambahan 300 kalori terutama di trimester kedua dan ketiga. Karena semakin besar bayi yang ada di dalam kandungan, maka semakin besar pula asupan nutrisi yang dibutuhkan. Tapi pada trimester pertama, ibu juga harus memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin yang di dalam kandungannya. Adapun asupan nutrisi yang dibutuhkan harian oleh ibu hamil, yang pertama kalsium. Kalsium 1000 sampai 1200 mg, folat 600 sampai 800 gram, dan zat besi sampai 27 mg. Lalu selama masa kehamilan, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Yang pertama ada protein 75 sampai 100 gram, bisa didapatkan dari daging sapi tanpa lemak, ikan, daging ayam, daging domba, tahu, dan kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang polong. Kita kan sudah tahu sendiri kalau protein ini berguna untuk kesehatan maupun perkembangan tubuh manusia. Yang kedua ada karbohidrat, bisa didapatkan dari nasi, kentang, sereal, sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga ada kalsium harian sekitar 1000 mg selama kehamilan. Kalsium ini bisa didapatkan dari susu, keju, yogurt, ikan sarden, dan sayuran seperti bayam. Yang keempat ada folat. Kebutuhan folat harian ibu hamil yaitu bisa 600 sampai 800 mg. Folat ini bisa didapatkan dari sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah-buahan seperti stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Nutrisi selanjutnya ada zat besi. Kebutuhan zat besi per hari pada ibu hamil yaitu 27 mg.
Zat besi ini bisa didapatkan dari lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian. Zat besi ini bisa juga ditemukan di roti, sereal, daging sapi, dan makanan lainnya. Tadi setelah membahas nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil, jadi pertanyaannya apakah ibu hamil membutuhkan vitamin? Jawabannya iya, karena pada masa kehamilan tidak hanya gizi seperti protein, zat besi, karbohidrat, tapi juga membutuhkan vitamin seperti vitamin A, vitamin C, B6, B12, dan vitamin D. Oke, tadi kan kita sudah membahas kebutuhan gizi, nutrisi pada masa kehamilan. Sekarang saya akan membahas tentang tips hidup sehat selama masa kehamilan. Makan pagi setiap hari. Jika sulit karena mual atau morning sickness, cobalah makan roti gandum saat bangun tidur, sertakan buah, oatmeal, sereal, serta susu rendah lemak atau yogurt. Terus makan makanan yang mengandung serat tinggi dan perbanyak asupan cairan seperti rajin minum air putih, rajin konsumsi jus buah, serta rajin berolahraga untuk mencegah konstipasi. Terus jangan lupa terapkan pola makan sehat dengan menu sereal gandum, sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Ibu hamil sebaiknya hindari makanan pedas dan berminyak. Jika menderita sakit MAH, disarankan makan dengan porsi kecil, namun sering hindari berbaring setelah makan karena ini merupakan pola hidup yang kurang sehat pada masa kehamilan. Nah, yang terakhir, ini sangat wajib diketahui oleh ibu hamil. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol, kafein, minuman bersoda, ikan-ikan laut yang mengandung merkuri tinggi karena ini tidak bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi yang ada di dalam kandungan. Baiklah, selanjutnya yaitu kebutuhan gizi anak pada umur 1-6 tahun. Yang pertama yaitu penolakan terhadap makanan atau sulit makan. Anak itu hanya sedikit makan yang dimakan dan terkadang anak itu suka pilih-pilih makanan. Yang terjadi menghadapi balita yang suka pilih-pilih makanan itu memang bisa membuat orang tuanya khawatir. Nah, apakah mereka tidak akan gampang sakit karena susah makan sayur atau buah-buahan seperti lain-lainnya? Yang kedua yaitu kebiasaan makan cemilan. Di antara waktu kebiasaan makanan utama dapat mengurangi nafsu makan. Pada waktu makan itu kebiasaan anak yang susah makan ya Mom, jadi bisa mengenai perkembangan atau cara mencegahnya, cara penanganannya itu sampai soal gizinya yang paling kita takuti. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu tingginya konsumsi jus atau buah atau minuman ringan atau makanan ringan yang sering terjadi terhambatnya konsumsi anak itu. Yang keempat yaitu tingkatnya konsumsi cemilan atau kudapan manis atau permen. Itu tuh dapat menghambat pikiran atau pola makan anak gitu. Nah, solusi atau anjuran yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, keteladanan dengan mengajak anak makan bertahap atau mencoba makanan baru dan tetap tenang bila menolak makanan gitu. Terkadang anak itu kan susah untuk diajak makan dan susah untuk diajak susah diajak berkompromi dengan orang tuanya. Jadi dengan sedikit tidak ada nafsu makan untuk makan gitu. Nah, yang kedua yaitu perhatikan ukuran makanan yang disesuaikan dengan gigi anak. Itu kan geligi anak yang masih tumbuh, yang masih belum kuat seperti orang dewasa ya Bun. Jadi
anak itu bisa bisa makan cuman ukuran yang ukurannya kecil gitu. Nah, yang ketiga yaitu snack atau makanan cemilan yang memilih itu yang bergizi seperti susu, potongan buah, puding susu, sereal, roti dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu agar anak tuh tidak lekas bosan, sebaiknya kita menyusun menu 10 hari yang bervariasi, dapat melihat kumpulan resep yang dibukukan. Yang kelima yaitu cukup aktivitas. Aktivitas fisik anak itu seperti bermain, anak mudah menjangkau nafsu makan yang teratur dengan cara bermain ya Bun. Jadi kita itu nggak perlu memaksa anak itu untuk makan gitu. Nah, yang selanjutnya jumlah sesuai dengan kebutuhan AKG anak. Jadwal makan anak itu 3 kali sehari. Dalam makan utamanya itu 2 kali sekali makannya. Jadi kebutuhan energi anak itu berbeda-beda ya Bun. Jadi sesuai usia anak itu berbeda-beda dengan cara makannya, supaya asupan gizinya itu lebih berkembang gitu, lebih dominannya tuh lebih gimana ya, dapat membutuhkan energi yang kuat gitu. Nah, jadi usia 1 sampai 3 tahun itu membutuhkan energi 1000 KKAL usia 4 sampai 6 tahun gitu. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.